Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ika Lukita-Ningrum dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan desain P5 yang sudah saya rancang dengan tema kearifan lokal dan judul proyek Menu Sehatku, Gaya Hidupku. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, khususnya bagi anak-anak. Makanan sehat mempunyai peranan penting untuk tumbuh kembang anak. Saat ini, anak-anak lebih sering mengkonsumsi makanan modern dibandingkan dengan makanan tradisional khas daerahnya. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengenalkan kembali identitas Indonesia dan kebudayaan Indonesia melalui makanan tradisional yang menyehatkan dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Tahapan proyek pada desain P5 ini ada 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan atau orientasi. Tahap kedua, tahap kontekstualisasi. Tahap ketiga, tahap aksi. Dan yang keempat adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Melalui proyek ini diharapkan dapat mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua gotong royong, dan ketiga berkebinekaan global. Pada tahap pengenalan atau orientasi, ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah makananku kesukaanku. Guru melakukan survei tentang makanan kesukaan peserta didik dengan menyiapkan tabel. Pada aktivitas yang kedua, yaitu eksplorasi masalah, berdasarkan hasil tabel makanan kesukaan, peserta didik diajak melihat video dan mendiskusikan tentang manfaat dan akibat dari mengkonsumsi makanan tidak sehat. Pada aktivitas ketiga, membandingkan makanan modern dengan makanan tradisional. Guru memberikan contoh makanan modern dan makanan tradisional dengan media payung simamat. Peserta didik juga diajak untuk melihat dan merasakan langsung makanan tradisional dan modern yang sudah disiapkan. Selanjutnya, mereka diminta mengidentifikasi dengan mengisi lembar Aku Tahu. Apa sih payung simamat itu? Payung Simamat adalah akronim dari Payung Makan Makanan Sehat. Terinspirasi dari cuaca Surabaya sekarang ini yang sedang ada musim penghujan. Oleh karena itu kita harus sedia payung sebelum hujan. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dan selain itu, pada payung ini juga disediakan ronji-ronji berbagai macam warna. Karena dunia anak adalah dunia yang penuh warna. Untuk bisa memberikan pemahaman kepada siswa, kita harus bisa memasuki dunianya, kemudian mengajak mereka masuk ke dunia kita. Pada ronje-ronje ini sudah ada berbagai macam jenis makanan tradisional, dan di baliknya ada nama serta daerah asalnya. Itulah Payung Simamat. Tahap selanjutnya adalah tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini ada 5 aktivitas. Pada aktivitas keempat, guru memandu peserta didik untuk berdiskusi hasil tabel Aku Tahu, makanan modern dan makanan tradisional yang sudah diisi sebelumnya. Kemudian peserta didik diminta mengisi refleksi makanan kesukaanku. Pada aktivitas kelima, guru membacakan buku cerita bertema makanan tradisional, lalu bertanya jawab dari cerita yang dibacakan dan memberikan kesimpulan dengan penguatan kepada peserta didik. Di sini, peserta didik mendapatkan tugas mandiri bekerja sama dengan orang tua mencari informasi tentang makanan khas daerahnya. Pada aktivitas ke-6, perwakilan peserta didik menceritakan informasi yang didapatkan tentang makanan tradisional daerahnya. Guru mereview dan mengaitkan dengan tujuan proyek dan membuat timeline kegiatan. Selanjutnya, pada aktivitas ke-7, membuat pembiasaan keterampilan dasar yang nantinya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Di sini juga melibatkan orang tua dalam lembar pengamatan orang tua. Aktivitas ke-8, di sini guru mendatangkan narasumber yang nantinya narasumber akan mempraktikkan cara pembuatan makanan tradisional. Peserta didik mengamati kemudian mengisi lembar observasi dari pengamatan. Setelah itu melakukan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya adalah tahap aksi. Pada tahap aksi ini ada 7 aktivitas yang akan dilalui. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas 9, membuat draft poster.
Peserta didik diajak untuk membuat draft poster. Dilanjutkan pada aktivitas 10, mereka diajak untuk menghias dan menyelesaikan draft poster yang sudah dibuat. Aktivitas 11, peserta didik membuat video proses pembuatan makanan tradisional dengan bahan-bahan sehat dibantu oleh orang tua. Dan pada aktivitas selanjutnya, menyusun draft presentasi, yaitu menjelaskan tentang makanan yang dibuat. Pada aktivitas 13, peserta didik diminta membawa hasil makanan dan melibatkan komite sekolah juga beberapa guru untuk pertemuan coba rasa. Dan aktivitas selanjutnya yaitu simulasi festival makanan tradisional. Pada aktivitas kali ini, peserta didik, guru, dan orang tua bekerja sama menyiapkan ruang festival dan berlatih untuk presentasi. Yang ditunggu yaitu aktivitas 15, festival makanan tradisional. Peserta didik membawa hasil makanan dan mempresentasikan di atas panggung. Kegiatan ini melibatkan semua warga sekolah. Tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi di sini, peserta didik diminta untuk mengisi lembar refleksi dari kegiatan dari proyek yang sudah dilakukan. Dan sebagai tindak lanjut, guru mengajak peserta didik dan warga sekolah senantiasa mengkonsumsi makanan tradisional yang menyehatkan sebagai gaya hidup dan upaya melestarikan budaya bangsa. Demikianlah pemaparan singkat tentang desain P5 dengan tema kearifan lokal pada fase A. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli alpukat. Demikianlah pemaparan saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.